Terima kasih Mbak Wiratni. Lama sekali tidak berjumpa. Alhamdulillah sore ini bisa kembali silaturahim walaupun hanya lewat Zoom meeting. Saya insya Allah tidak lama karena di sini sudah hampir masuk waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua BKK Pak Riki yang akan purna tugas dan Ketua BKK yang akan datang Pak Mariono, Maha Guru, senior dan rekan-rekan sejawat yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para peserta webinar yang berbahagia. Hari ini saya merasa terhormat karena dipercaya untuk melakukan sharing mengenai praktek yang telah kami lakukan, melakukan sinergi antara universitas dan organisasi profesi, yaitu Persatuan Insinyur Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan keinsinyuran. Semoga sharing dari yang kami lakukan di FTUMI dapat memberi informasi Bapak Ibu semua, terutama dari kalangan universitas, untuk bersinergi dengan organisasi profesi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan tinggi. Saya sebelumnya memohon maaf jika ada kendala jaringan, karena kami hadir saat ini di sela-sela saya mengikuti Kongres Forum Dekan Teknik Indonesia dan baru saja terpilih Dekan Teknik Universitas Gadjah Mada, Prof. Selo, menjadi Ketua Umum untuk periode 2021-2023. Selanjutnya di slide berikut, Maha Guru Senior dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai dulu sharing saya dengan melihat potensi Indonesia. Berbicara soal Indonesia, pasti kita semua di sini akan merasa bangga. Selain sumber daya alamnya, kita merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk kurang lebih 272 juta jiwa. Saya kira angka ini setara dengan 3,51% dari total penduduk dunia. Dari sisi ekonomi, Indonesia juga bisa dikatakan negara dengan perekonomian yang kuat. Di tahun 2020, PDB produk domestik bruto atas harga yang berlaku mencapai 15.434 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau setara 3.911 US dollar. Jauh di atas Singapura dengan PDB 340 miliar US dollar dan jauh di atas Malaysia PDB 336,7 miliar US dollar. Tapi di balik kekuatan penduduk dan kekuatan ekonomi kita, salah satu kelemahan negara kita adalah jumlah insinyurnya yang belum sesuai dengan standar dan harapan untuk menghantar negara tercinta kita menjadi Indonesia yang tangguh. Slide berikut Bu Ati. Dari data Balai Pusat Statistik, saat ini Indonesia terdapat lebih dari 3.000 institusi pendidikan tinggi di bawah Kemendikbud-Ristek, serta puluhan institusi pendidikan tinggi di bawah kementerian lain, misalnya Kementerian Agama, SDM, Perindustrian, dan kementerian serta lembaga lainnya. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak dibanding dengan negara tetangga di ASEAN. Di Malaysia ada 92 perguruan tinggi, bahkan di Singapura, kalau tidak salah hanya 6 universitas. Sayangnya, dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi, jumlah lulusan perguruan tinggi keteknikan masih sangat sedikit. Apalagi tentunya jumlah sarjana teknik yang sudah berkualifikasi insinyur. Data dari Persatuan Insinyur Indonesia mencatat kalau jumlah insinyur di Indonesia baru sekitar 24% dari kebutuhan insinyur secara nasional. Setidaknya Indonesia memerlukan kurang lebih sekitar 260.000 insinyur untuk memenuhi tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan industri saat ini. Bapak Ibu hadirin warga BKKPI yang hadir via Zoom, dengan jumlah insinyur yang ada di Indonesia saat ini, artinya kita di Indonesia itu hanya mampu menyiapkan kurang lebih 3.000 insinyur per 1 juta penduduk. Mari kita bandingkan negara tetangga, Singapura itu mampu menyiapkan 28.000 insinyur per 1 juta penduduk. Malaysia mampu menyiapkan 3.000 lebih insinyur per 1 juta penduduk. Dan yang luar biasa adalah Vietnam, karena mampu menyiapkan hampir 9.000 insinyur per 1 juta penduduk. Kita punya peluang yang sangat besar untuk menciptakan insinyur,
dengan modal demografi dan modal adanya institusi pendidikan tinggi yang banyak. Dengan support dari organisasi profesi, PI, BKKPI, tentulah mimpi-mimpi kita untuk meningkatkan jumlah insinyur, saya kira bisa kita wujudkan secara bersama. Data dari Kementerian PUPR yang menyatakan setidaknya dibutuhkan 159.000 sarjana teknik dan insinyur profesional di Indonesia. Sementara yang tersedia tercatat baru sekitar 14.000 insinyur bersertifikat insinyur profesional. Itu data Kementerian PUPR ini baru dalam sektor perumahan. Bagaimana dengan kebutuhan pembangunan misalnya yang disampaikan oleh pemerintah 19 pelabuhan, dam, 10 bandara, dan berbagai fasilitas olahraga kelas dunia yang pemerintah akan bangun dan sementara dibangun saat ini. Belum lagi kita berbicara soal Indonesia Making 4.0. Ini adalah program atau inisiatif pemerintah untuk menjadi salah satu dari 10 negara ekonomi terbesar di dunia di tahun 2030 yang akan datang. Dengan 3 aspirasi utamanya untuk mencapai di tahun 2030 itu, 10% kontribusi ekspor neto terhadap produk domestik bruto, 2 kali peningkatan produktivitas terhadap biaya, dan 2 kali pengeluaran penelitian dan pengembangan terhadap PDB. Saya kira untuk mencapai itu, ada 7 sektor industri yang telah ditetapkan sebagai fokus prioritas, yaitu industri makan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia, industri elektronika, industri farmasi, dan industri alat kesehatan. Kemudian dari strategi, inisiatif, dan sangat berkaitan dengan kebutuhan SDM insinyur adalah perbaikan aliran material, mendesain ulang zona industri, akomodasi standar, sustainability, dan membangun infrastruktur digital Indonesia. Mahaguru dan senior, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena kekurangan jumlah SDM insinyur profesional, membuat pemerintah segera mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang kita kenal nomor 25 tahun 2019 yang lalu tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Saya tidak akan membahas soal apa saja ruang lingkup peraturan pemerintah ini, tetapi saya akan membahas soal bahwa lembaga pendidikan tinggi atau universitas dan asosiasi profesi itu memiliki kewajiban dalam upaya pemenuhan jumlah SDM keinsinyuran. Dalam peraturan pemerintah ini dikatakan bahwa sebelum seseorang dikatakan sebagai insinyur, mereka harus telah menyelesaikan pendidikan keteknikan dan selanjutnya menempuh jenjang pendidikan bernama program profesi insinyur. Kenapa demikian? Hal ini agar nantinya insinyur yang lahir dari pendidikan profesi memiliki kualifikasi yang standar dan mampu memberi solusi bagi permasalahan keinsinyuran yang muncul dalam profesinya. Baik itu dalam merancang proyek, mengeksekusi proyek, ataupun menyelesaikan problem masyarakat yang hanya mampu diselesaikan oleh seorang insinyur. Menurut PP yang tadi saya sebutkan, seorang insinyur akan dihasilkan oleh program profesi insinyur, baik melalui PSPPI pada program reguler maupun melalui rekognisi pembelajaran lampau bagi alumni sarjana teknik yang sudah memiliki masa kerja keinsinyuran minimal 4 tahun. Seperti itu yang kami terapkan. Bapak, Ibu, dan hadirin peserta konvensi, gelar profesi insinyur diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara program profesi insinyur dalam aktivitas sehari-harinya. Dalam pelaksananya, perguruan tinggi bekerja sama dengan berbagai organisasi profesi, terutama PI. Bentuk kerjasama antara universitas atau perguruan tinggi dan PI bersifat sinergis, saling mengisi dan saling menguatkan. Bapak Ibu, seorang yang akan melakukan praktik keinsinyuran harus memiliki surat tanda registrasi insinyur yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Dan untuk memperoleh STRI, seseorang harus
memiliki gelar insinyur melalui program studi program profesi insinyur. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sedikit ingin berbagi pengalaman kami mengelola PSPPI. Dari pengalaman kami, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dalam hal pemenuhan SDM insinyur. Program profesi insinyur kami di Fakultas Teknologi Industri UMI, rata-rata kami melahirkan 100 insinyur dalam setiap angkatan. Saat ini sudah 10 angkatan sejak 2017 dengan jumlah lulusan kurang lebih 1.406 insinyur. Seorang alumni insinyur luaran PSPPI sudah kami daftarkan secara otomatis sebagai anggota PI. Proses dan pembelajaran pada PSPPI kami arahkan agar alumni insinyur begitu lulus selanjutnya dapat memperoleh sertifikat insinyur profesional, yaitu sebagai insinyur profesional pratama atau insinyur profesional madya atau insinyur profesional utama. Data kami dari 1.406 alumni PSPPI FT UMI yang memperoleh IPP 65 orang, IPM 404 orang, IPU 56 orang, dan Asian Engineering 170 orang, sisanya sementara berproses. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa IPP adalah orang yang telah berpengalaman di bidang keinsinyuran selama 3-6 tahun dan mampu melaksanakan kerja profesi keinsinyuran secara mandiri. Sementara IPM adalah orang yang telah berpengalaman di bidang keinsinyuran selama 8-12 tahun dan mampu melaksanakan kerja profesional keinsinyuran sepenuhnya secara mandiri. Sementara IPU adalah orang yang telah berpengalaman lebih dari 12 tahun, mampu melaksanakan kerja profesi keinsinyuran yang sangat khas dan sangat rumit dan memimpin tim insinyur profesional antar kejuruan dan disiplin. Sehingga dengan melalui kerjasama yang erat dengan PII, kami dapat mendorong sepenuhnya agar alumni kami dapat bersertifikat IP. Kami juga mendorong dan memfasilitasi agar alumni PSPPI yang memperoleh IPM dapat bersertifikat Asian Engineering melalui rangkaian kegiatan pada organisasi APO. Dengan sertifikat Asian Engineering ini kami ingin membantu agar lulusan PSPPI untuk lebih memiliki mobilitas dan insinyur tersebut bisa bekerja di negara tetangga dengan mendapatkan pengakuan berupa kesamaan standarisasi kompetensi. Bapak Ibu, foto pada slide berikut ini merupakan salah satu contoh tanda registrasi insinyur yang wajib dimiliki oleh insinyur Indonesia sebagai bukti bahwa mereka telah memiliki standar kompetensi untuk melakukan praktek keinsinyuran. Sertifikat kompetensi insinyur, saya ulangi lagi, diperoleh setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang ada di PI dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sertifikat kompetensi insinyur ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun yang nantinya harus selalu diperbaharui. Kenapa? Agar insinyur tersebut terbarukan lagi kompetensinya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan. Kami melalui forum terhormat ini ingin memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BKKPI yang terus-menerus memberi dorongan. Ini bentuk sinergi yang luar biasa dan selalu memberi support yang luar biasa kepada kami, di mana secara khusus Teknik Kimia FT UMI adalah prodi Teknik Kimia pertama di Indonesia Timur yang lahir sejak 1987 dan bahkan sampai saat ini belum satu pun perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur yang memiliki prodi Teknik Kimia. Dan alhamdulillah berkat pendampingan secara berkesinambungan oleh BKKPI kami masih bisa terus eksis. Bahkan sejak 2005 kami telah memiliki prodi S2 Teknik Kimia. BKKPI juga pada tahun 2018 lalu saat forum KPO di Singapura telah mengusulkan kami sebagai salah satu penerima penghargaan tertinggi keinsinyuran yaitu honorary member. Tentu ini menjadi cambuk bagi kami untuk terus berikhtiar melakukan kreativitas dan inovasi, serta agar kami tetap mampu mempertahankan eksistensi di tengah belum berkembangnya industri kimia di Indonesia Timur dari hulu ke hilir. Dan pada tahun 2017 lalu, dari Museum Rekor Indonesia, MURI Indonesia telah memberi apresiasi kepada kami sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang melahirkan insinyur sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Dan terbaru adalah penghargaan dari
PI Pusat sebagai pelopor pendidikan profesi insinyur di Indonesia dan upaya membangun profesi keinsinyuran di Indonesia Timur yang diserahkan oleh Ketua Umum PI pada tanggal 24 Oktober 2021 lalu. Sekali lagi, terima kasih atas semua apresiasi dan support selama ini. Semoga kami semua bisa terus memberi kontribusi positif dalam pengembangan keinsinyuran dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kolaborasi dalam bentuk afirmasi yang berjalan saat ini dengan saling support ke beberapa perguruan tinggi untuk pembukaan PSPPI, misalnya dengan UNTAD Palu yang sudah mewisuda 2 angkatan, sementara berjalan dengan teman-teman Untirta Banteng, ITI Serpong, dan UI Yogyakarta. Karena kami selalu yakin tanpa kolaborasi, maka kita semua pasti tidak mampu mencapai cita-cita bersama dan tidak mampu mewujudkan cita-cita bersama atau cita-cita yang diamanahkan oleh BKKPI. Akhirnya, Mbak Wiratni, saya memohon maaf jika dalam pemaparan dan persentase sore hari ini ada salah kata dan kalimat. Saya akhiri persentase ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.